Oke teman-teman, sekarang kembali lagi bersama saya di Bianca Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan kesalahan yang seringkali dibuat oleh kita-kita para pemula, termasuk saya dulu juga melakukan itu, tentang bagaimana cara penulisan hashtag. Karena dalam penulisan hashtag yang salah itu dianggap kita menyesatkan metadata. Kalau itu terjadi, bisa video kita itu muncul pembatasan usia, atau bahkan kalau lebih parah bisa dihapus. Oleh karena itu, bagaimana cara penulisan hashtag yang betul? Mari kita lihat sampai selesai tontonan video kali ini. Yang pertama yaitu kita menulis hashtag itu yang benar tanpa spasi. Jadi misalkan seperti punya saya, tanda pagar kemudian Bianca Tutorial, itu kan digandeng ya, Bianca Tutorial, jadi tanpa spasi, itu yang betul. Jadi kalau kita menulis dengan menggunakan spasi, tanda pagar Bianca spasi tutorial, itu marka warnanya hitam, diklik tidak bisa. Jadi kalau penulisan tanpa spasi itu yang betul, maka itu diklik akan muncul, akan bisa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penulisan hashtag itu tidak boleh berlebihan ya. Walaupun kalau kita melihat di kolom deskripsi itu ada 500 kata ya untuk bisa menuliskan itu, tapi sebenarnya penulisan hashtag itu maksimalnya itu 60 ya. Jadi kalau lebih daripada 60 itu dianggap suatu pelanggaran, yaitu menyesatkan metadata. Oleh karena itu buatlah hashtag itu ya sekitar 10 atau 20, atau di bawahnya 5 itu juga tidak masalah ya, baik. Jadi penulisan yang berlebihan 60 lebih itu bisa merupakan suatu pelanggaran. Itu harus kita hindari teman-teman. Yang ketiga, kita membuat hashtag yang menyesatkan. Maksudnya bagaimana menyesatkan? Misalkan seperti punya saya, ini tentang tutorial ya, hashtagnya juga bertuliskan tentang tutorial, misalkan Bianca Tutorial atau cerdas tutorial ya, seperti itu. Jangan hashtagnya tutorial, maaf, jangan videonya tentang tutorial tapi hashtagnya itu tidak mengandung unsur tutorial, misalkan hashtag mancing atau hashtag viral ya, itu dianggap menyesatkan oleh metadata. Kemudian yang keempat yaitu hashtag yang mengandung pelecehan. Maksudnya begini, ada ya, kita kadang-kadang membuat hashtag dalam bentuk kalimat, tetapi jika itu dibaca ternyata mengandung ujaran kebencian ya, atau menghina ya, atau mengadu domba, itu akan mengandung suatu kesalahan yang besar. Bisa-bisa nanti video kita dihapus ya oleh YouTube karena kesalahan dalam membuat hashtag yang mengandung penyesatan. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima itu menggunakan bahasa yang vulgar ya. Maksudnya bahasa yang vulgar adalah membuat hashtag dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang tidak mengandung unsur etika yang baik ya, sehingga itu pun juga akan dianggap menyesatkan metadata, dan itu akan mengakibatkan video kita dihapus ya. Kemudian yang keenam, non hashtag. Non hashtag itu kita membuat kata kunci di dalam deskripsi, tetapi dengan kata-kata yang sama, berulang-ulang ya, berulang-ulang. Pertama sudah ada, kedua sudah ada, ketiga sudah ada, jadi berulang-ulang ya. Itu dianggap hashtag berulang, sehingga menurut metadata itu juga dianggap suatu pelanggaran.
Jadi buatlah buatlah hashtag sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh YouTube, sehingga tidak merugikan channel kita atau video kita, teman-teman. Yang dimaksud dengan metadata itu apa? Misalkan teman-teman pada saat mengupload video, ya, di sana kan ada kolom yang harus kita isi, misalkan seperti judul, deskripsi dan tag. Itulah yang dianggap metadata. Dari ketiga kolom ini, apabila kita salah melakukan penulisan, ya, maka akan berakibat fatal terhadap video kita. Kelihatannya sepele ya teman-teman, tetapi kalau kita tidak perhatikan akan merugikan video kita. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang hati-hati di dalam penulisan hashtag sehingga tidak merugikan kita. Salam sehat dan selalu konsisten untuk YouTuber pemula.